kejadian orang tidak bisa mendengar dengan baik itu, apalagi mendengar dengan telinga hati tadi itu, karena banyaknya kebisingan di luar, berdosa misalnya ya gitu, saya ini banyak salah, akhirnya kita tidak siap untuk mendengarkan suara yang seharusnya kita dengerin gitu ya. Yang justru masuk ya tadi suara-suara yang dari luar yang bising tadi, menebalkan telinga atau menutup telinganya untuk tidak mendengar suara-suara yang lebih baik gitu, suara yang dengan mata hatinya dia bisa melihat, itu justru dia tidak mau. Satu teladan yang bisa kita lihat, mendengar suara Tuhan itu sangat penting. Kita lihat siapa Samuel berikutnya kan, bagaimana teladannya dia boleh kita lihat. Nah, ini memang sebenarnya setiap orang percaya harusnya mendengar suara Tuhan. Karena bisa jadi suara Tuhan itu melalui orang-orang terdekat kita. Betul. Orang tua kita, teman dekat kita, hamba Tuhan yang melayani kita mungkin ya, atau siapapun, kadang bisa melalui itu. Tapi juga bisa melalui kedekatan kita dengan firman Tuhan. Nah, perlu memang ada waktu seperti Samuel tadi yang hidup di tengah-tengah bait Allah itu. Bait Allah kan bukan harus kita hidup terus di gereja, enggak. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita menciptakan bait kita sendiri bersama dengan Tuhan kan, itu kita mendengar suara Tuhan. Sangat penting menyempatkan waktu untuk sebelum kita mungkin beraktivitas di tengah-tengah banyaknya orang kita menyempatkan waktu untuk bicara dengan Tuhan. Salam jumpa sahabat YTWR, kita bertemu lagi dalam acara Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Kali ini ada satu topik yang mungkin jadi pergumulan Anda dan Anda bisa menemukan jawabannya di sini. Mendengar suara Tuhan di tengah kebisingan dunia. Saya sudah ditemani Ibu Eti Rahmawati. Ibu Eti, apa kabar? Hari ini baik sekali Mbak Ana. Cuman beberapa waktu yang lalu itu sempat ya, karena ada satu kegiatan. Kemudian ketika selesai kegiatan itu mungkin karena saya harus mengatur kegiatan itu ya. Tiba-tiba itu telinga saya itu seperti gak bisa dengar gitu. Cuman ketika ada orang ngomong agak keras sedikit, seperti langsung langsung di telinga gitu ya. Jadi sakit gitu. Jadi kalau ada suara yang agak keras gitu, saya itu merasa sakit. Tapi kalau saya nggak dengar suara apa-apa nggak masalah gitu. Itu memang benar sangat mengganggu ya. Mungkin karena saya capek atau karena saya stres gitu ya. Karena kegiatan itu cukup menyita pikiran kan. Jadi otomatis membuat saya itu kehilangan itu. Tapi ketika saya istirahat selama beberapa waktu mungkin, tapi ya cukup lama sih, sampai 1 minggu itu baru hilang gitu. Baru mulai pule-pule, sudah nggak dengar. Saya sudah ketakutan ya, karena kan kalau telinga ini kan penting ya, untuk kita bisa mendengar. Nah, kalau saya tutup gini justru malah suaranya bising banget gitu. Oh gitu. Iya, jadi aku kenapa ya ini kok ada suara-suara yang aneh ya itu. Mungkin karena saya terlalu lelah, terlalu capek, terlalu stres mikir itu. Tapi ya bersyukur karena lambat laun itu ternyata bisa hilang sendiri. Saya sudah takut ini padahal ini pas sekali dengan bahasan kita nih ya tentang mendengar. Nah, efeknya apa Bu Eti? Ketika Bu Eti sakit telinga itu, apakah ada efek yang lain? Jadi pusing kah? Jadi bagaimana? Sebenarnya kalau pusingnya enggak gitu, tapi kan enggak nyaman banget ya. Betul ya. Jadi hanya suara yang keras itu menyakitkan gitu. Jadi menyakitkan sekali gitu. Kok jadi suara ini kok jadi seperti sampai membuat saya shock gitu loh. Apalagi kalau keras ya. Kalau ada orang yang ngomong pelan-pelan mungkin masih, tapi sepelan apapun waktu awal-awalnya itu memang sangat sakit gitu. Meskipun kita ngomong biasa gini, kok ngomong gitu. Jadi itu memang membuat konsentrasi jadi
buyar ya, nggak Ya. bisa kerja, nggak bisa apa karena ya itu karena ada suara-suara Pasti yang tidak lain. bisa mendengar dengan baik, Benar, tidak bisa iya. mendengar dengan jelas yang benar, juga. yang mana itu sampai nggak bisa Betul, karena iya. ngomong lebih banyak gitu. Nah, jadi kalau kita bicara gangguan telinga ini sebetulnya bukan hanya telinga yang luka misalnya, bukan karena orang yang lanjut usia misalnya begitu ya. Tapi ya juga karena itu tadi, karena tekanan ya Betul, mungkin ya. betul, Karena iya. tekanan ternyata menyebabkan juga kita sakit telinga itu tadi iya. dan tidak bisa mendengar dengan baik. Gitu. Ya, ternyata hal kecil efeknya jadi panjang dan Panjang, besar betul. gitu ya. Iya, Bu Eti, tapi kalau kita bicara tentang mendengar ini ya, ada orang bilang begini, jangan hanya melihat dengan mata, tapi lihatlah dengan mata hati. Jangan hanya mendengar dengan telinga, tapi dengarlah dengan telinga hati. Iya, benar. Dalam sekali ya. Tapi masalahnya ada banyak hal yang bisa mengganggu kita ketika kita mendengar baik dengan telinga kita maupun dengan telinga hati. Bagaimana Ibu itu menjelaskannya? Iya, biasanya memang kejadian orang tidak bisa mendengar dengan baik itu, apalagi mendengar dengan telinga hati Betul. tadi itu, karena banyaknya kebisingan di luar. Ya. Modelnya kebisingan itu seperti apa sih? Mungkin ini sesuatu yang kata-kata yang mungkin istilah atau apa yang hanya sebagai istilah untuk mengungkapkan sebenarnya apa sih kebisingan yang membuat telinga kita tidak bisa mendengar karena kebisingan dunia ini, karena begitu banyaknya berita-berita. Begitu banyaknya berita-berita dari luar itu yang kadang-kadang sangat mengganggu. Itu sangat banyaknya dan bermacam-macam. Kadang-kadang ada konflik, kadang apa. Nah, itu yang membuat kita seringkali jadi lebih banyak kebisingan-kebisingan yang di luar. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga melalui media sosial, Mbak An. Pengaruh media sosial itu sangat besar. Jadi membuat orang lebih cenderung mendengarkan media sosial. Kan biasanya di media sosial ada misalnya ini yang menyangkut diri para wanita itu kan di media sosial ada apa program promo-promo apa. Kita betul. cenderung ke sana. Jadi seluruh telinga kita mau mencari apa sih sebenarnya yang sekarang sedang tren, apa sih sebenarnya yang sedang disukai para ibu-ibu, apa sih trennya ibu-ibu sekarang yang main TikTok, yang main itu kan sudah ini membuat kadang-kadang telinga kita itu tidak lagi bisa mendengar dengan baik, karena itulah kebisingan-kebisingan yang terjadi. Itu kalau dari sisi luar, dari pengaruh dari luar. Itu kebisingan dari. Tapi kalau dari sisi kita sendiri memang terkadang kita tidak bisa mendengar dengan telinga hati kita. Telinga hati kita itu karena kita itu memang nggak siap, nggak mau gitu ya. Tidak mau mempersiapkan diri untuk mendengar. Jadi kita lebih sibuk dengan diri kita sendiri. Yang sibuknya itu karena kita merasa rendah diri, merasa selalu negatif pada diri sendiri. Kan ada loh orang yang suka negatif sama diri sendiri. Jadi saya ini kan orang berdosa misalnya ya gitu, saya ini banyak salah. Akhirnya kita tidak siap untuk mendengarkan suara yang seharusnya kita dengerin gitu ya. Yang justru masuk ya tadi suara-suara yang dari luar yang bising tadi, yang tentang beragam berita yang membuat kita kadang-kadang terlalu fokus loh ke sana kalau berita-berita ini terus atau dari sisi media sosial yang juga mengganggu kita. Itu mungkin sih ya yang tadi. Kadang-kadang juga ada begini Bu Eti, ada orang yang bisa mendengar dengan baik, fungsi telinganya normal, telinga hatinya juga mungkin bisa mendengar dengan baik, tapi kadang-kadang dia tidak memahami dengan baik apa yang dia dengar. Bagaimana ini? Iya, ya itu makanya tadi saya katakan siap ya. Orangnya tidak siap gitu. Memang dia tidak siap untuk mendengar gitu. Jadi dia justru menebalkan telinga atau menutup telinganya untuk tidak mendengar suara-suara yang lebih baik gitu. Suara yang dengan mata hatinya dia bisa melihat, itu justru dia tidak mau. Jadi lebih
itu justru masalah intern ya, yang sering kali mengganggu yang seperti itu. Padahal sebenarnya dari sisi telinga ya baik saja gitu. Karena kan suara-suara yang lain itu biasanya dengarnya dari orang lain bisa, tapi dia tidak mau mendengar memang gitu. Jadi seperti niat gitu ya. Niat tidak mau mendengar gitu. Nah, kalau kita hidup dalam dunia ini, kita bicara kebisingan dunia, kita pasti tidak gampang untuk memilih atau menyortir ya mana positif mana negatif. Nah, kita butuh suara Tuhan untuk kita dengar gitu ya. Nah, pasti kita juga harus berpikir apa sih tujuannya supaya hidup kita baik, supaya hidup kita layak. Bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan itu? Yang pertama saya mau balik dulu ke mendengar suara Tuhan ya. Kalau kita belajar itu dari tokoh Alkitab yang saya sangat suka itu ada Samuel. Samuel itu kan masih kecil ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Ketika dia panggil Tuhan, yang dia pikirkan bukan suara Tuhan, sebenarnya kan suara Imam Eli gitu. Dia lari kemudian ke Imam Eli itu sampai 3 kali loh ya. Baru Imam Eli baru nyadar, oh ini mungkin dia bisa mendengar suara Tuhan loh. Padahal Imam Eli nggak dengar. Ya kan? Hanya dia saja yang mendengar. Nah, itu tokoh Samuel ini sangat sangat meneladani banyak orang. Kenapa dia bisa mendengar suara Tuhan? Dia hidup di lingkungan bait Allah itu. Dia tidur itu di situ. Ketika ada tabut Tuhan di situ, dia tidur di situ. Jadi begitu dekatnya dia dengan Tuhan, sehingga dia bisa mendengar suaranya Tuhan. Dan yang menarik, ketika Imam Eli katakan saja, Tuhan berbicara, saya mau mendengar, hambamu ini mau mendengar. Nah, itu sangat menarik. Tidak banyak orang yang mau seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat ini anak muda loh, ya kan masih banyak pengaruh-pengaruh di luar. Tetapi dia sudah menyerahkan dirinya untuk tinggal di bait Allah. Meskipun memang orang tuanya sih ya yang bawa dia ke sana. Tapi disinilah satu teladan yang bisa kita lihat. Mendengar suara Tuhan itu sangat penting. Kita lihat siapa Samuel berikutnya kan, bagaimana teladannya dia boleh kita lihat. Nah, ini memang sebenarnya setiap orang percaya harusnya mendengar suara Tuhan. Karena hidup kita ini Mbak An ya, kan nggak hidup begitu saja, mati begitu saja. Pasti kita ada yang kita kejar, yaitu kekekalan nanti. Selanjutnya hidup kita nanti seperti apa. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita sekarang inilah, makanya kita harus mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu sangat penting dalam perjalanan hidup kita ini. Bagaimana kita bertumbuh rohani kita melalui suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain pun karena suara Tuhan. Nah, terus dari mana kita mendengar suara Tuhan? Nah, itu masalahnya. Nah, ini yang sangat penting ya, yang mungkin bisa didengar oleh kita semua, bahwa memang untuk bisa mendengar suara Tuhan, kalau kita dekat dengan Dia, komunikasi kita dengan Dia. Itu sebabnya kalau tadi Samuel bisa mendengar itu, bikinnya suara Imam Eli, karena bisa jadi suara Tuhan itu melalui orang-orang terdekat kita. Orang tua kita, teman dekat kita, hamba Tuhan yang melayani kita mungkin ya, atau siapapun, kadang bisa melalui itu. Tapi juga bisa melalui kedekatan kita dengan firman Tuhan. Nah, perlu memang ada waktu seperti Samuel tadi yang hidup di tengah-tengah bait Allah itu. Bait Allah kan bukan harus kita hidup terus di gereja, enggak. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita menciptakan bait kita sendiri bersama dengan Tuhan kan, itu kita mendengar suara Tuhan. Mungkin melalui firman Tuhan yang kita baca. Nah, itu semua kan yang akan menolong kita untuk masuk dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh. Itu akan berpengaruh pada orang lain. Kita akan lihat bagaimana ketika kita selalu mendengar suara Tuhan, kasih kita kepada orang lain terlihat sekali. Pengaruh kita kepada orang lain sangat terlihat. Itu ya, itu Mbak Ana yang saya. Ini tadi Bu Eti sudah sampaikan, ketika Samuel hidup di bait Allah, di lingkungan bait Allah, dia bisa membangun komunikasi dengan baik dengan Tuhan. Nah, masalahnya kan kita tidak semua, kita orang percaya ini menyerahkan diri untuk pelayanan penuh ya. Nah, ada orang-orang yang orang-orang awam, justru bagaimana mereka juga bisa mendengar suara Tuhan di tengah kebisingan dunia, mungkin di tengah-tengah lingkungan pekerjaan mereka yang mungkin
mereka harus jadi saksi bagaimana mereka mendengar suara Tuhan di antara begitu banyaknya hal yang harus dihadapi. Ya, tadi kan memang kita bicaranya tentang mendengar suara Tuhan di tengah-tengah kebisingan. Betul. Ya. Karena memang kalau kita lihat apalagi kalau Samuel tadi Mbak Ana singgung dia ada di bait Allah. Ya. Tentunya lingkungannya memang lingkungan sangat mendukung. Ya. Atau orang-orang dalam pelayanan, tetapi bagaimana kita lihat itu memang orang-orang yang di luar sana. Sangat penting menyempatkan waktu untuk sebelum kita mungkin beraktivitas di tengah-tengah banyaknya orang, kita menyempatkan waktu untuk bicara dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita ini kan lebih banyak ke media sosial ya. Betul. Bangun pagi buka HP yang dilihat bukan firman Tuhan, kadang-kadang gitu. Nah, itu yang perlu. Jadi kita perlu belajar gitu ya. Sebelum kita berangkat, kita mendekatkan diri pada Tuhan. Karena pengaruh itu bisa terjadi di mana saja. Bisa menimpa kita juga. Kadang-kadang ada, kalau kita sudah hidup di tengah-tengah pekerjaan orang-orang yang belum percaya, di lingkungan, mungkin bisa jadi kita mendapat serangan-serangan yang tidak menyenangkan, yang membuat kita emosi. Tapi ketika kita keluar, kita masuk itu sudah dibekali, dibekali dengan firman Tuhan, yang kita mendengarkan suara Tuhan dengan benar-benar, menciptakan baitnya di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi, itu akan sangat menolong. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan sangat penting. Percaya pasti nanti Roh Kudus akan menolong kita. Oh, ini loh yang harus kamu lakukan. Gak mudah terpengaruh. Tadi kan dengan kita mendengar suara Tuhan, kasih kita luar biasa, pengaruh kita kepada orang lain juga luar biasa. Nah, gitu. Sebaliknya nih Bu Eti, kadang-kadang ada orang yang memang sibuk dalam pelayanan gitu. Mereka menganggap bahwa mereka sudah mendengar suara Tuhan dengan baik. Tapi kadang-kadang kita bisa melihat bagaimana sikap hidupnya. Kita mungkin bisa menilai dia tidak mendengar suara Tuhan. Nah, bagaimana untuk para pelayan Tuhan supaya bisa tetap mendengar suara Tuhan dengan baik ini? Ya, tetap ya, saya pikir itu sesuatu yang harus tetap dilakukan. Harus cek terus dengan Tuhan. Benar nggak saya ini? Saya pernah melihat itu Mbak An, hamba Tuhan. Di tengah-tengah khotbah gitu ya, saya dekat dengan orang-orang, seorang hamba Tuhan gitu. Dia tidak mendengar khotbah itu, justru dia main HP sendiri. Itu saya benar-benar gini ya, buat saya itu kecewa gitu loh, saya lihat hamba Tuhan kok begini ya. Padahal suara Tuhan itu bukan hanya melalui kita rajin baca Alkitab dan merenungkan sendiri, tetapi juga bisa melalui khotbah yang disampaikan. Nah, itu sangat penting juga. Saya melihat kalau orang-orang seperti itu kan agak meremehkan, meremehkan hamba Tuhan. Jadi setiap hamba Tuhan pun harus mencek diri sendiri. Benar nggak saya sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Benar nggak saya mendengar suara Tuhan? Tetap dan dengan siap hati. Kalau kita merasa sudah tahu semuanya, terus kita nggak mau mendengar, memang tadi karena kita memang menutup telinga kita untuk tidak mau mendengar gitu. Jadi tetap ya, siapapun kita sebagai orang percaya, mau hamba Tuhan, mau orang kita awam. Orang awam, tetap kita harus mendengar suara Tuhan setiap hari. Baik, terima kasih banyak Ibu Eti. Ini satu pelajaran penting lagi yang saya dapat. Sahabat YTWR, perbincangan kami sudah selesai. Semoga Anda mendapat jawaban dari pergumulan Anda untuk tetap mendengar suara Tuhan di tengah kebisingan dunia. Saya Anna Tedens, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.